Sejarah peradilan pada masa Turki Utsmani. Sistem peradilan Turki Utsmani pada masa sebelum Tanzimat berkaitan erat dengan kedudukan sultan sebagai kepala negara sekaligus kepala urusan agama. Kewenangan peradilan yang ada ketika itu dibagi kepada dua, yaitu kewenangan hukum atau peradilan syariah yang disebut dengan qadhi dan kewenangan dalam hukum non-syariah yang disebut sebagai syurta. Qadhi diketuai oleh Qadhi Al-Qudat yang pada saat itu disebut Ketua Mahkamah Agung. Sementara itu, Qadhi Al-Qudat sendiri membawahi yang pertama ada Al-Qadhi yang berwenang sebagai perkara-perkara atau yang menangani perkara sipil. Yang kedua ada Qadhi Al-Jun atau Qadhi Asy-Syakari yang berwenang menyelesaikan masalah di bidang militer. Yang ketiga ada Nazir Al-Mazolim, yaitu pejabat kehakiman yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Tugasnya itu adalah antara lain menyelesaikan perkara perlakuan yang tidak adil atau penganiayaan terhadap rakyat, seperti contohnya pada penetapan pajak yang terlalu tinggi. Selanjutnya, syurta berwenang dalam pelaksanaan hukum-hukum non-syariah. Contohnya dalam bidang keamanan dan ketertiban, khususnya yang menyangkut tugas-tugas kepolisian. Lembaga ini dikepalai oleh Shahib Asy-Syurtah atau Shahib Al-Ma'unah atau wali. Secara konkret, tugasnya adalah mencegah dan menangani kejahatan kriminal, memeriksa pelanggaran hukum dan menghukum orang yang bersalah. Hukum yang dipakai adalah hukum adat yang berlaku pada daerah tersebut. Setelah masa Tanzimat, peradilan Islam mengalami perubahan yang cukup berarti. Tanzimat ini sendiri tampaknya muncul sebagai reaksi terhadap semakin buruknya kondisi Turki Utsmani pada abad 19 Masehi. Dalam kehidupan sosialnya menjadi chaos, dan konon dan hukum tidak lagi berwibawa di mata sultan dan para pembesar, ditambah dengan semakin rusaknya institusi militer yang ada. Selanjutnya, kondisi ini diperparah pula oleh semakin jauhnya realisasi keadilan dan semakin minimnya perhatian terhadap kepentingan rakyat. Akhirnya, pendukung Tanzimat berhasil menetapkan Piagam Gulhen pada tahun 1839. Setelah piagam ini ditetapkan, undang-undang dan peraturan yang didasarkan pada piagam yang dimaksud serta lembaga pendukungnya bermunculan. Di antaranya pada tahun 1840 ditetapkan Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya termuat ketentuan anti korupsi. Tahun 1847 didirikan mahkamah-mahkamah baru untuk urusan pidana. Tahun 1850 ditetapkan pula Undang-Undang Hukum Dagang yang bersumber pada Hukum Dagang Prancis. Pada tahun 1856 diumumkan pula piagam baru yang bernama Piagam Humayun. Setelah lahirnya Piagam Humayun, lahirlah Undang-Undang Hukum Tanah pada tahun 1858. Pada tahun yang sama muncul pula Undang-Undang Hukum Pidana yang diambil dari hukum Prancis dan Italia. Kemudian pada tahun 1861 muncul Undang-Undang Pokok Peradilan Dagang. Sedangkan pada tahun 1863 lahir Undang-Undang Hukum Laut. Selanjutnya, sejarah peradilan Islam di Kerajaan Islam Nusantara. Pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama pada masa Kesultanan Islam bercorak majemuk. Kemajemukannya sangat bergantung dengan proses islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama dari kalangan pesantren, dan bentuk integrasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal yang hidup dan berkembang sebelumnya. Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya yang berada dalam lingkungan kesultanan masing-masing. Selain itu terlihat dalam susunan pengadilan dan hierarkinya, kekuasaan pengadilan dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan secara umum dan bersumber pengambilan hukum dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya. Bersamaan perkembangan masyarakat Islam, ketika Indonesia terdiri dari sejumlah kerajaan Islam, maka dengan penerimaan Islam dalam kerajaan,
Otomatis para hakim yang melaksanakan keadilan diangkat oleh sultan atau imam. Berikut kami jabarkan sejarah peradilan pada masing-masing kerajaan di Indonesia. Yang pertama, sejarah peradilan Islam di Kerajaan Mataram. Dengan munculnya Mataram menjadi kerajaan Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung, mulai diadakan perubahan dalam sistem peradilan dengan memasukkan unsur hukum dan ajaran agama Islam dengan cara memasukkan orang-orang Islam ke dalam peradilan peradaban. Namun, setelah kondisi masyarakat dipandang siap dan paham dengan kebijakan yang diambil Sultan Agung, maka kemudian peradilan perdata yang ada diubah menjadi peradilan Serambi, dan lembaga ini secara langsung berada di bawah raja tetapi dipimpin oleh ulama. Yang kedua, sejarah peradilan Islam di Banten. Sementara itu di Banten pengadilan disusun menurut pengertian Islam. Pada masa Sultan Hasanuddin, pemegang kekuasaan dan pengaruh hukum Hindu sudah tidak berbekas lagi, karena di Banten hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh qadhi sebagai hakim tunggal. Lain halnya dengan Cirebon yang pengadilannya dilaksanakan oleh 7 orang menteri yang mewakili 3 sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon. Kitab hukum yang digunakannya adalah Papakam Cirebon yang merupakan kumpulan macam-macam hukum Jawa kuno. Yang terakhir, sejarah peradilan Islam di Sulawesi. Di Sulawesi, integrasi ajaran Islam dan lembaga-lembaganya dalam pemerintahan kerajaan dan adat lebih lancar karena peranan raja. Di Sulawesi, kerajaan yang bermula-mula menerima Islam dengan resmi adalah Kerajaan Talo di Sulawesi Selatan. Kemudian disusul oleh Kerajaan Goa yang merupakan kerajaan terkuat dan mempunyai pengaruh di kalangan masyarakat. Sementara itu di beberapa wilayah lain seperti Kalimantan Selatan dan Timur dan tempat-tempat lain, para hakim agama diangkat sebagai penguasa setempat. Dengan berbagai ragam pengadilan itu menunjukkan posisinya yang sama, yaitu sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan raja atau sultan. Di samping itu, pada dasarnya batasan wewenang pengadilan agama meliputi bidang hukum keluarga, yaitu perkawinan dan kewarisan. Dengan wewenang demikian, proses pertumbuhan dan perkembangan pengadilan pada berbagai kesultanan memiliki keunikan masing-masing, dan fungsi sultan pada saat itu adalah sebagai pendamai apabila terjadi perselisihan hukum. Materi yang terakhir adalah peradilan syariat Islam Mahkamah Syariah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Salah satu kekhususan yang diberikan negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk mahkamah syariah sebagai peradilan syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya dalam pasal 128 ayat 2 yang menyebutkan bahwa mahkamah syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Peradilan syariat Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama. Peradilan syariat Islam di Aceh merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum. Mahkamah Syariah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang peradilan agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebagian wewenang peradilan umum.